Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Fudo dari One Piece Fans Club Indonesia dalam channel Ruang Obrol. Kali ini sendirian lagi ya, karena Mas Daris kemarin jadi salah satu pembicara di Pesta Komik Bandung mewakili Ruang Obrol. Keren nggak tuh? Balik lagi ke topik. Kali ini kita akan membahas chapter 1085 yang semakin menarik dengan banyak pengungkapan seru, terutama soal keluarga Nefertari. Tapi sebelum masuk lebih jauh, jangan lupa untuk like dan juga subscribe, oke? Nah, nggak perlu berlama-lama lagi. Nih dulu, di awal kita diperlihatkan adegan Im Sama memperlihatkan diri di hadapan Cobra, melanjutkan dari chapter 1084 sebelumnya. Yang menarik, kita dikasih lihat kalau ternyata Im Sama memakai kata ganti mu untuk menyebutkan dirinya sendiri. Menurut Sandman, kalau yang kalian juga ngikutin pembicaraan fandom di Twitter, mungkin udah baca juga, kata ganti mu yang diambil dari nama Imu sendiri ini menurut fandom di Jepang bikin Im Sama terkesan childish atau kekanakan. Nah, sebelum ini ada beberapa pembaca yang sadar kalau Im Sama terlihat kecil dibandingkan dengan tahta kosong dan pedang-pedang di sekitarnya. Kok lihat gambar di sini ya, tuh. Im Sama terlihat kecil dibandingkan dengan tahta kosong, dibandingkan dengan topi jeraminya juga. Topi jerami raksasa itu. Apakah ini berarti sosok Im Sama itu sebenarnya anak kecil? Bisa jadi, soalnya sejauh ini Im Samanya emang kelihatan kecil. Nah, kata mu sendiri, mu itu bisa berarti kosong atau kekosongan. Jadi, bisa jadi ini adalah referensi dari tahta kosong atau referensi dari Ancient Kingdom yang sudah hilang. Kata mu sendiri dalam bahasa Jepang biasanya merujuk pada benua yang hilang seperti Atlantis. Jadi biasanya dipakai kalau di game-game juga tuh misalnya dipakai buat merujuk ke benua yang hilang gitu. Jadi bukan hal yang aneh kalau Oda terinspirasi dari situ. Menariknya lagi, Cobra sempat bilang dia kenal nama Imu dari sejarah 20 kerajaan. Apa ini berarti Imu adalah salah satu dari 20 raja itu? Atau dia sekedar sosok lain yang masih berhubungan erat dengan 20 raja itu? Bisa jadi. Tapi karena petunjuknya masih dikit, skip dulu. Nah, berikutnya tentang poneglyph. Ternyata poneglyph itu nyebar ke seluruh dunia One Piece gara-gara kesalahan atau mungkin juga kesengajaan dari sosok Nefertari Lily. Gara-gara Nefertari Lily, bajak laut dan sejarawan Ohara jadi memburu poneglyph yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Jadi nggak heran, Gorosei sampai berani menyebut Nefertari Lily sebagai pengkhianat kemarin tuh. Dari sini udah jelas banget berarti ya, kalau Lily itu bukan Im Sama. Banyak kan yang berteori kalau Lily ini Im Sama ini Lily nih, soalnya dia nggak balik. Cuma kalau dari chapter ini udah bisa dikonfirmasi kalau Lily itu bukan Im Sama. Nah, menariknya lagi, ternyata surat yang diwariskan turun-temurun di kerajaan Alabasta itu dituliskan dengan nama asli Nefertari Lily. Nah, jelas Imu yang emang kenal sama Lily tahu siapa nama lengkap Nefertari Lily yang sesungguhnya dan menantang, kesannya itu kayak menantang Cobra untuk menyebutkan nama aslinya dari Nefertari Lily, yaitu Nefertari de Lily. Nah, apa implikasinya? Apa implikasi dari nama D yang menempel pada marga Nefertari ini? Ini berarti keluarga Nefertari ini memang sedari awal ada di pihak musuh pemerintah dunia. Soalnya dia bagian dari keluarga D. Atau tepatnya ada di pihak Ancient Kingdom. Hanya saja ada entah kenapa Nefertari ini juga ikut dalam 20 keluarga pembentuk pemerintah dunia. Karena petunjuknya masih minim, kita cuma bisa menunggu sampai ini diungkap sendiri oleh Oda. Yang jelas, pasti ada alasannya kenapa Nefertari tampak seolah berada di kedua pihak di waktu yang bersamaan. Nah, berikutnya, ini menarik nih. Adegan pembunuhan King Cobra akhirnya terungkap. Sabo ternyata memang cuma kebetulan difoto oleh Denden Mushi Visual. Menariknya, bagian ini juga mengungkap kalau Gorosei punya kekuatan buah iblis. Kemungkinan besar sih kebanyakan jadi Zoan. Entah mythical entah enggak.
Tapi kalau melihat dua di antaranya ini punya semacam selendang yang mirip punya Luffy sama Lucci, tuh yang di tengah itu dua itu, paling enggak dua di antaranya adalah pengguna Awakening Zoan. Lalu kalau lihat dari posisinya juga, kelihatan jelas lah ya, ini siluet mana, ini siluetnya siapa gitu. Jadi kalau melihat selendangnya yang hampir pasti pengguna Awakening Zoan, kalau dilihat dari selendangnya, berarti Gorosei yang botak, yang pakai pedang, dan satunya lagi adalah Gorosei nomor 2 dari kanan, yang jenggotnya panjang ke bawah itu, yang burung. Jadi dua itu paling enggak adalah pengguna Awakening Zoan. Lalu kalau kalian lihat arah serangan yang membunuh Cobra, kan itu dari kiri tuh. Kemungkinan besar pelakunya adalah yang ada Gorosei yang ada di sebelah kiri Cobra. Satu di antara tiga itu. Artinya pelakunya bukan bukan Im Sama. Lalu setelah adegan Cobra diserang ini, kita bisa melihat adegan Gorosei yang ini bereaksi ngelihat Sabo. Artinya pelakunya bukan Gorosei yang ini, karena Gorosei yang ini masih belum bertransformasi jadi Zoan. Kalau begitu yang menyerang Cobra ini kemungkinan besar kalau nggak Saturn, ya Gorosei yang botak. Kalau melihat bentuk panahnya, bisa jadi buah iblis Zoan ini buah iblis yang bikin bisa berubah literally jadi iblis atau setan. Jadi panah yang menyerang itu sebenarnya ekor dari iblisnya, dari Zoannya. Kemungkinan, tapi bisa jadi juga enggak. Entah ini Saturn, entah ini Gorosei yang botak, yang jelas kemungkinan besar ada salah satu di antara dua orang itu. Nah, lalu bagian terakhir ini juga yang gak kalah menarik. Hanya kita tahu kenapa Wapol ikutan kabur. Lalu ternyata Nefertari Vivi ditangkap meskipun dia itu udah disekap, udah diincar, bahkan meskipun dia tidak melihat adegan pembunuhan Cobra atau dia juga nggak melihat Im Sama, tapi dia tetap diburu. Jadi ada kemungkinan Imo emang berniat menghabisi klan Nefertari di sini. Apalagi sebelum ini di chapter 908, kalau kalian masih ingat 908, kita sempat melihat adegan foto Vivi dibawa oleh Im Sama dan nggak dipotong-potong kayak foto yang lain. Kalau foto yang lain kan kayak fotonya Luffy, Kurohige, fotonya Shirahoshi, itu masih di sayat-sayat sama pedangnya Im Sama. Tapi malah fotonya Vivi ini enggak. Jadi ada kemungkinan Vivi emang dari awal diincar oleh Imu. Tapi kalau melihat pernyataan Jabura dan Khalifa kalau Vivi akan dijadikan peliharaan, kemungkinan Imu emang pengen menangkap Vivi hidup-hidup. Tapi untuk apa ya? Karena Vivi ini mirip sama Lily atau gimana? Kita masih belum tahu. Yang jelas kemungkinan besar sih karena memang ada hubungannya dengan Nefertari Lily. Nah, kalau melihat akhir chapter 1085 ini, hampir bisa dipastikan kalau Vivi baru tahu ayahnya terbunuh setelah kabur bersama Wapol. Nah, berhubung Vivi pada akhirnya juga diincar pemerintah, mungkin nggak ya kalau misalnya sebentar lagi Vivi ikut berlayar lagi sama topi jerami? Bisa jadi. Soalnya kan ya ini harapan Mimin juga sih, harapan saya juga sih. Kalau suatu hari nanti Vivi bakal berlayar lagi sama topi jerami walaupun nggak punya posisi yang jelas. Nah, mungkin segini dulu review One Piece chapter 1085. Banyak banget pengungkapan seru yang mungkin bakal sangat relevan ke cerita One Piece ke depannya. Apalagi nih tentang Sabo, Vivi. Nah ini mah Sabo, Luffy, dan Vivi ini harus banget ketemu. Paling nggak buat nyampaikan pesan dari King Cobra. Nah, mungkin sekian dulu dari kami. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami di Ruang Obrol. Jangan lupa juga buat follow akun medsos kami di One Piece Fans Club Indonesia. Seperti biasa, link-linknya akan kami cantumkan di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.